Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abad Hadi Zamzami. Saya dari PGMI 3D dengan NIM 248107105. Pada video ini saya akan menjawab UAS IPA. Let's go. Baik, yang pertama ada perbedaan konsep keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Nah, yang pertama yaitu ada keanekaragaman gen. Perbedaan keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen dalam satu jenis makhluk hidup yang sama. Contoh, padi memiliki banyak variasi. Nah, tapi walaupun sama-sama padi, itu sifatnya tuh berbeda. Ada yang tahan, ada yang tinggi batangnya, ada yang tahan dari hama, dan ada juga yang hasil padinya itu lebih banyak gitu. Terus yang kedua ada keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies adalah perbedaan jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah. Nah, contohnya yaitu ada di hutan Indonesia. Nah, di hutan Indonesia itu terdapat harimau Sumatera, terus ada gajah, ada rusia, ada rusa, ada burung, dan ada berbagai jenis tumbuhan. Nah, terus ada juga keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem adalah variasi tipe lingkungan hidup beserta interaksi makhluk hidup di dalamnya. Jadi, gampangnya gini. Nah, dalam ekosistem hutan tropis, mangrove, savana, dan terumbu karang itu ada beberapa ekosistem gitu di dalam ekosistem hutan, ekosistem mangrove, dan savana tersebut. Nah, terus kita analisis gitu dari ketiga keanekaragaman tersebut. Nah, dari ketiga tingkatan keanekaragaman itu saling memenuhi. Yang pertama, kelestarian ekosistem, keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem untuk menyediakan berbagai habitat. Nah, jadi kesimpulannya ya, ketiga tingkat keanekaragaman itu saling mempengaruhi kelestarian ekosistem. Keanekaragaman gen membuat spesies lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, sedangkan untuk keanekaragaman spesies itu menjaga gitu keseimbangan rantai makanan, tidak ada yang mendominasi dari ke hewan-hewan atau tumbuhan yang di wilayah ekosistem tersebut. Nah, terus keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi keanekaragaman ekosistem itu menyediakan berbagai habitat. Jika salah satu tingkat rusak, maka kestabilan ekosistem alam di dunia akan terganggu. Selanjutnya itu soal yang kedua. Dalam suatu ekosistem di sawah terdapat padi, tikus, ular, dan elang. Nah, jadi kita ini dulu buat diagramnya dulu. Yang pertama itu ada padi dimakan tikus dimakan ular, tikus bisa juga dimakan elang, terus ular bisa dimakan elang. Nah, kita analisis. Nah, jika seandainya pestisida digunakan berlebihan hingga populasi tikus menurun drastis, maka yang terjadi yang pertama yang pasti padi itu pasti bakal melimpah. Nah, sedangkan tikusnya itu populasinya menurun. Nah, ketika populasi tikus menurun, ular dan elang kekurangan sumber makanan. Nah, terus jika seandainya ular dan elang kekurangan makanan, otomatis populasi predator juga menurun. Nah, di situ terjadilah ketidakseimbangan ekosistem sawah gitu. Nah, dalam jangka yang panjang bisa menimbulkan hama baru dikarenakan itu predator alami mereka itu berkurang. Nah, jadi hal itu tuh menunjukkan bahwa penggunaan pestisida harus bijak agar ekosistem tetap seimbang.
Terus lanjut ke soal yang ketiga, yaitu ada analisis atas bencana ekologis di Sumatera yang terjadi. Nah, jadi kita semua sudah tahu bahwasanya di Sumatera itu terjadi bencana banjir ya teman-teman. Nah, jadi kita evaluasi gitu. Nah, dari kita evaluasi berdasarkan prinsipnya dulu. Yang pertama dari segi ekologis. Nah, jadi reboisasi itu membantu mencegah banjir dan longsor. Nah, tetapi sering gagal karena penanaman tidak sesuai jenis lokal. Jadi si tanaman tersebut tidak cocok gitu dengan tanaman yang tanah yang ada di Indonesia, di Sumatera gitu ya. Nah, terus dari segi sosial juga masyarakat tuh belum sepenuhnya dilibatkan dalam reboisasi tersebut. Nah, sehingga kepedulian warga itu masih rendah gitu. Terus yang ketiga ada dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi itu program reboisasi itu belum memberi manfaat ekonomi secara langsung. Jadi tidak terlihat langsung gitu reboisasi itu hasil dari reboisasi tersebut. Jadi warga itu menganggap bahwasanya reboisasi itu nggak bermanfaat bagi ekonomi. Terus juga yang keempat dari segi kelembagaan. Jadi dari segi kelembagaan itu antar lembaga itu masih kurang kompak, masih kurang terjalin gitu koordinasinya. Nah, jadi itu tuh masih belum itu terlihat reboisasinya antar lembaga. Terus kita rekomendasi perbaikan. Jadi untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di Sumatera ya, kita bisa gitu saya beri 4 rekomendasi. Jadi yang pertama menurut saya kita tuh menggunakan tanaman lokal yang sesuai ekosistem. Jadi jangan menggunakan tanaman yang tidak sesuai dengan tanah yang ada di Sumatera. Terus yang kedua itu kita juga harus melibatkan masyarakat dan sekolah secara aktif. Jadi tidak hanya per orang gitu yang dilibatkan, tetapi semua masyarakat dan anak sekolah itu harus ikut dalam memperbaiki hutan yang ada di Sumatera. Terus yang ketiga ada mengaitkan konservasi dengan ekonomi. Jadi kita tuh kaitkan gitu konservasi yang ada di Sumatera dengan ekonomi di Indonesia. Terus yang keempat ada kita kuatkan fondasinya dulu. Kita ajarkan dulu tentang apa sih reboisasi pada anak kelas SD. Nah, terus yang ketiga rekomendasi pendidikan konservasi di MI atau SD. Nah, jadi ketika kita melakukan konservasi di SD, jadi kita yang pertama itu kita harus melakukan pembelajaran berbasis masalah lingkungan lokal. Jadi sebagai guru itu harus mempelajari masalah lingkungan lokal tanam. Contohnya seperti tadi itu tanamannya tidak cocok dengan lingkungan lokal. Nah, terus juga ada proyek menanam dan merawat tanaman sekolah. Nah, jadi kita sebagai guru kita tuh harus gitu membuat proyek, mencontohi anak-anak dengan menanam dan merawat bersama tumbuhan. Jadi kita menanam dan merawat tumbuhan itu bersama di sekolah. Terus kita juga harus diskusi gitu dengan anak-anak tentang banjir gitu, bencana yang di sekitar gitu. Ini tuh kenapa sih bisa banjir anak-anak? Itu
kenapa kok bisa longsor. Nah gitu, kita harus berdiskusi gitu, diskusi kritis. Terus yang keempat ada membentuk siswa sebagai agen peduli lingkungan. Jadi kita tuh harus mengajak siswa agar peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya itu. Terus ya cukup dari untuk soal nomor 3. Selanjutnya itu kita jawab pertanyaan nomor keempat ya. Nah, jika kita sebagai calon guru MI yang kreatif dan inovasi, kita ditantang untuk mendesain sebuah pembelajaran inquiry berbasis masalah. Nah, materinya yaitu alat indera dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, yang pertama kita jelaskan ya bahwasanya inquiry adalah anak berkebutuhan khusus gitu ya. Berarti kita mengajar tema alat indera ke anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi yang pertama ada identitas pembelajaran dulu. Nah, kita ambil dari kelas 4, materinya yaitu alat indera manusia. Terus modelnya kita menggunakan problem based learning. Nah, yang pertama kita tanyakan dulu, kita bahas masalahnya dulu. Nah, jadi mengapa seorang bisa mengalami gangguan penglihatan dan bagaimana sih cara menjaga kesehatan mata tuh? Nah, jadi kita tanyakan dulu gitu, mengapa sih seorang bisa mengalami gangguan? Mengapa sih orang bisa mengalami sakit mata? Nah, gitu kita tanyakan dulu. Nah, terus yang kedua adalah kita bahas kita menampilkan atau kita membandingkan langkah-langkah kita bahas langkah-langkah project based learning. Nah, yang pertama kita bahas dulu masalahnya. Nah, kita bandingkan gitu antara orang yang menggunakan kacamata dengan orang yang tidak menggunakan kacamata. Nah, jika seandainya kacamatanya dilepas, yang orang yang memakai kacamata yang tadinya memakai kacamata itu mengalami hal gangguan apa di penglihatannya gitu. Nah, lalu kita meminta siswanya untuk pengumpulan data, berarti untuk membandingkan gitu antara orang yang dari awal tidak menggunakan kacamata dan orang yang baru melepas kacamata. Nah, terus kita suruh mengaitkan fungsi alat indera yang terganggu gitu. Jadi kalau orang rabun tuh matanya tidak efektif itu untuk melihat. Orang yang tadi menggunakan kacamata tuh tidak bisa melihat benda yang jauh. Sedangkan orang yang dari awal tidak memakai kacamata itu sudah bisa melihat benda atau tulisan dari jauh. Nah, itu. Terus kita jelaskan juga gitu presentasi solusinya. Nah, kita jelaskan gitu solusi untuk menjaga kesehatan alat indera. Contohnya kita kasih tahu gitu anak-anak, jadi ada beberapa buah yang membantu menjaga kesehatan manusia seperti tomat, wortel. Nah, tomat itu bagus untuk kesehatan mata gitu. Terus kita simpulkan gitu fungsi dan cara merawat alat indera. Nah, jadi kita simpulkan semuanya. Jadi anak-anak kesimpulannya yaitu jika mata sudah rusak, otomatis harus diperbaiki dengan bayaran yang lebih mahal. Sedangkan jika kita masih belum
mata kita masih belum rusak, lebih baik kita menjaganya. Terus kita juga menjelaskan miskonsep gitu dengan dari mata, konsep dari mata. Nah, mata tuh apakah hanya dilihat, hanya berfungsi untuk melihat saja? Nah, kita jelaskan, oh ternyata mata tuh bukan hanya untuk melihat. Ternyata mata itu berfungsi untuk menerima cahaya, lalu mata mengirim sinyal ke otak. Tuh teman-teman, gitu anak-anak. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.